Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang cerdas ceria, yang soleh-solehah, bagaimana kabarnya kalian pagi ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Pagi ini Pak Guru ingin menyampaikan kembali materi tentang jarak, waktu, dan kecepatan untuk bagian 2 atau part 2. Kemarin Pak Guru sudah sampaikan materi yang pertama. Rumus masih sama, ya, dengan segitiga JKW, tapi untuk materi yang ada peningkatannya. Baik, kita pelajari satu persatu ya. Materi yang pertama, ini contoh yang pertama jarak ya. Contoh, Sania naik mobil berangkat dari kota A pukul 7 sampai di kota B pukul 9. Sania memacu mobilnya dengan kecepatan 80 km per jam. Pertanyaannya, berapakah jarak kota ke kota B? Ini ada gambaran dari kota A naik ke kota B, Sania naik mobil. Kecepatannya 80, waktu berangkat pukul 7, waktu sampai pukul 9. Maka jarak sama dengan kecepatan dari waktu. Jaraknya 80 km per jam, waktunya adalah berapa ya? Waktunya adalah waktu sampai dikurangi waktu berangkat, yaitu 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Jadi jaraknya adalah 80 kali 2 sama dengan 160 km per jam. Jadi jarak kota A sampai kota B adalah 160 km. Mudah kan? Mudah banget. Ayo kita belajar dengan sungguh. Kita melanjutkan contoh yang kedua. Ini masih mirip dengan contoh yang pertama, masih tentang jarak. Contohnya, Dika naik sepeda dari Ayah ke Demang Sari dengan kecepatan 20 km per jam. Jika Dika berangkat pukul 6 dan sampai pukul 6.30, berapa jarak yang ditempuh Rizky dari Ayah ke Demang Sari? Ini ada gambaran dari Ayah ke Demang Sari, ini Rizky naik sepeda ya. Jarak rumusnya sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya 20 km per jam kali waktunya berapa? Waktunya adalah waktu sampai dikurangi waktu berangkat. Waktu sampainya adalah 6.30, waktu berangkatnya pukul 6. Jadi ketemunya 30 menit. Nah, ini 20 km per jam kali 30 menit ini tidak boleh. Kita harus ubah satuan menit ini menjadi satuan jam. Yaitu 30 menit sama dengan 0,5 jam atau setengah jam. Jadi 20 kali setengah jam sama dengan 10. Jadi jarak kota jarak Demang Sari, Ayah Demang Sari atau lamanya perjalanan yang ditempuh oleh Rizky adalah 10 km. Masih mudah kan? Mudah banget. Mari kita lanjutkan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini tentang kecepatan. Abim naik motor dari Gombong ke Magelang, ya, dari Gombong ke Magelang, kemana lagi, ke Yogyakarta nih. Dari Gombong Magelang itu jaraknya 100 km selama 2 jam, waktunya 2 jam. Terus dari Magelang ke Yogyakarta jaraknya 50 km, waktunya 1 jam. Pertanyaannya, berapa kecepatan rata-rata motor Abim? Kecepatan rata-ratanya adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya dijumlah antara jarak yang pertama yaitu 100 dengan jarak yang kedua 50. Di rata-rata dijumlah ya, dijumlah 150. Terus waktunya juga dijumlah yaitu 2 jam dan 1 jam. Jadi 3 jam. Jadi kecepatannya adalah 150 dibagi 3 jam sama dengan 50 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata motor Abim adalah 50 km per jam.
Ya, contoh yang ketiga insya Allah masih mudah juga. Baik, kita lanjutkan contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini tentang waktu. Soalnya mirip dengan contoh yang ketiga. Ini dari Gombong ke Magelang dan Yogyakarta. Jaraknya sama 100 dan 50 km. Di sini diketahui yang kedua adalah kecepatan. Kalau tadi contoh nomor 3 yang diketahui waktu. Untuk menjawab pertanyaan ini berapa jam Akbar sampai di Semarang, ini kita harus mengetahui jaraknya berapa, kecepatannya berapa. Jaraknya adalah 100 ditambah 50, untuk kecepatannya ini ditambah, tapi di rata-rata. Tidak langsung ditambah untuk membagi jaraknya ya, yaitu 60 ditambah 40 dibagi 2, yaitu 100 ini dari 60 ditambah 40 terus dibagi 2 ketemu 50. Jadi kecepatan mobil Akbar itu sama dengan 150 km dibagi 50 km per jam sama dengan 3 jam. Jadi Akbar sampai Semarang setelah perjalanan selama 3 jam. Terakhir contoh yang kelima masih sama tentang waktu. Di sini jika naik motor dari Solo mau ke Semarang dengan kecepatan 50 km per jam. Jika berangkat pukul 7 ya. Jika berangkat pukul 7 dan jarak Solo sampai ke Semarang itu 100 km, pukul berapa ya jika akan sampai di Semarang? Ini pertanyaannya pada waktu sampai pukul berapa ketika berangkat pukul 7. Baik, kita jawab. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 100 km dibagi kecepatannya 50 km per jam, ketemu 2 jam. Pertanyaannya bukan berapa jam lama perjalanannya ya, tapi pukul berapa sampai di Semarang. Untuk mengetahui itu berarti ini sampai di Semarang sama dengan waktu berangkat ditambah lamanya perjalanan. Waktu berangkat pukul 7, lamanya perjalanan 2 jam. Jadi 7 ditambah 2 jam sama dengan 9. Jadi jika sampai di Semarang itu nanti pukul 9. Selesai sudah 5 contoh soal tentang jarak waktu kecepatan untuk part 2 atau bagian yang kedua. Insya Allah mudah dipahami. Kalau belum mudah, belum bisa, belum dapat, silakan dipelajari berulang-ulang biar lebih paham. Ya. Ini tugasnya sama seperti tugas yang part 1. Itu nanti tugas nomor 1 kalian melihat contoh nomor 1. Demikian juga nomor 2, 3, 4, dan 5. Kalian juga lihat contoh nomor 2, 3, 4, dan 5. Demikian tadi anak-anak pembelajaran tentang materi jarak waktu dan kecepatan untuk part 2 atau bagian yang kedua. Ternyata nanti masih ada part 3 atau bagian yang ketiga. Tunggulah saatnya nanti Pak Guru akan tayangkan kembali. Sebagai motivasi kalian, dari depan tadi Pak Guru tampilkan beberapa atlet nasional. Mungkin di antara kalian akan punya cita-cita jadi atlet nasional. Maka dari sekarang kalian berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Ini sebelah kiri ini adalah julukannya The Minion, ganda terbaik dunia bahkan ya. Untuk saat ini adalah ya Marcus Gideon dan Sukamulyo ya. Ini adalah ganda putra terbaik nomor 1 dunia. Wah, hebat kan? Ya. Ini dari Indonesia. Yang sebelah kiri ini salah satu atlet nasional bulu tangkis, atlet nasional volleyball ya, bola voli. Atlet nasional juga ya. Ini kebetulan ini adalah atlet nasional yang berasal dari kecamatan kita, dari kecamatan Ayah, tepatnya Desa Karangduwur. Kalian yang belum tahu Desa Karangduwur mungkin pernah pelesir berwisata ke Pantai Menganti. Ya, Desa Menganti itu terletak di Desa Karangduwur. Desanya atlet voli nasional Mas Sigit Ardian namanya.
Barangkali kalian mau ke sana, minta berfoto juga boleh, barangkali pas di rumah di kampung. Demikianlah tadi anak-anak pembelajaran part 2 bagian kedua tentang jarak waktu dan kecepatan. Semoga kalian paham, ya, mengerti, jadi tambah ilmu, ya. Dengan belajar jadi tahu. Manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Kalian belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah cita-cita kalian akan berhasil. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.